Kalau sekarang nggak ada suara-suara atau Pak? Udah, nggak ada, Bu. Tidak ada. Tulisan saya kok kebalik ya, Bu? Di jenengan kebalik betul? Terlihat kebalik Enggak, ya? nanti itu di rekaman anu kok, mirror sendiri kok. Oh, masih terlihat belum natural nggak, Bu? Aku tadi fokus neng teks. Terlihat kok. Nah, tadi pertama ketok banget dengan Oh, ya, ya. Oke, oke, oke. Yuk, dimulai yuk. oke, silahkan. Selamat pagi, Bu Dita. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Dita? Selamat pagi Pak Nasir, kabar saya baik. Pak Nasir sendiri bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, Bu Dita, kabar saya juga baik. Sebelumnya, Bu Dita, perkenalkan, saya Muhammad Rum Nasir. Saya selaku supervisor dari kegiatan nantinya yang akan dilaksanakan oleh Bu Dita dan Bu Sedah, yaitu proses kuc dan kuci yang akan nanti dilaksanakan. Saya sebagai pengamat atau supervisor akan memantau kegiatan tersebut. Sebelumnya, Bu Dita, rencananya kan Bu Dita nanti melakukan kucing bersama Bu Sedah sebagai kuci dengan menggunakan model kita. Nah, kira-kira dari apa yang Bu Dita lakukan saat praktik kucing nanti? Baik Pak Nasir, seperti yang tadi Pak Nasir sampaikan bahwa proses coaching itu kan menggunakan alur tirta ya Pak ya. Jadi pada proses coaching nanti yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utama proses coaching itu. Saya ingin tahu harapan apa yang ingin dicapai oleh Bu Sedah selaku coach, Pak. Lalu yang kedua, saya akan mengajak mengidentifikasi masalah yang sedang Bu Sedah alami saat ini. Lalu saya akan menggali rencana aksi dari solusi masalah yang dialami Bu Sedah. Terakhirnya, saya akan menanyakan komitmen dan tanggung jawab Bu Sedah dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga beliau bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Pak Nasir. Baik, Bu Dita, nanti dalam praktik kucingnya, Bu Dita dengan Bu Sedah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya saya akan mengamati dan menilai Bu Dita dengan menggunakan rubrik penilaian kucing. Baik Pak, saya sadar betul ketika jenengan mengamati saya akan menjadi tahu apa yang sudah baik atau apa yang perlu ditingkatkan dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti Pak. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria. Yang pertama sangat baik, yang kedua baik, dan yang ketiga cukup. Lalu untuk kompetensi kucingnya, apa yang akan Bu Dita kembangkan? Untuk kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan, yang jelas adalah kehadiran penuh, Pak. Saya ingin fokus pada kegiatan yang akan nanti saya lakukan bersama Bu Sedah. Kemudian saya juga akan mendengarkan secara aktif serta akan memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Sedah untuk mendorong beliau menemukan solusi dari masalah yang akan dihadapi, Pak. Baik, Bu Dita. Kira-kira
apa indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu dapatkan? Untuk indikator keberhasilannya, saya ingin Bu Sedah selaku coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, juga kompetensi yang sudah dimiliki oleh Bu Sedah, Pak. Baik Bu Dita, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan Ibu lakukan? Untuk coachingnya siang ini, Pak. Kami kemarin sudah janjian pukul 1 nanti. Jadi Pak Nasir bisa hadir untuk mengobservasi kegiatan coaching yang kami lakukan nanti, Pak. Siap Bu Dita, Insya Allah saya akan hadir pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Nasir. Sama-sama Bu Dita, tetap semangat dan sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat, selamat pagi Bu Dita. Ya, selamat pagi Pak Nasir. Oke, lanjut yuk Mbak Sedah. Iya, selamat siang Bu Dita. Terima kasih banyak Bu Dita sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan saya Bu Dita. Selamat siang juga Bu Sedah. Bagaimana keadaannya? Kok kelihatannya kurang semangat ini Bu? Iya ini Bu Dita, saya sedang bingung sekali ya, karena bingungnya ini saya juga ingin sharing-sharing dengan Bu Dita. Oh, pengen sharing ya? Oh, baik, coba Iya, Bu Sedah, coba sampaikanlah apa yang ingin Bu Sedah sharingkan dengan saya ini. ya Bu Dita begini, jadi saya ada permasalahan pembelajaran di kelas 3 yang saat ini saya ampu Bu Dita. Oh, jadi Bu Sedah ingin menyampaikan permasalahan yang dialami di kelas 3 ini ya, Bu ya? Ya betul Bu Dita, jadi saya ingin sharing-sharing dengan Bu Dita agar saya mungkin bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Dita. Baik, Sedah. Baik, Bu Sedah. Kalau boleh saya tahu, coba Ibu ceritakan permasalahannya yang dialami itu seperti apa, Bu? Begini Bu Dita, jadi di kelas 3 ini saya kan menemukan salah seorang siswa yang ternyata belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Jadi kalau membacanya juga belum lancar, menulisnya juga masih lama, dan ini saya temukan di awal-awal semester ini. Oh, baik, Bu. Seperti itu ya. Lalu kondisi Ya, seperti ini apakah membuat Bu Sedah khawatir ini? ya Bu Dita, jadi eh, di kelas saya satu siswa ini ya namanya Mas Raka. Di ini kan Mas Raka sudah kelas 3. Teman-temannya semuanya sudah bisa membaca, tetapi kok Mas Raka ini sudah kelas 3 membaca dan menulisnya masih belum lancar. Dan saya sudah meluangkan waktu untuk Mas Raka memberikan bimbingan khusus kepada siswa tersebut, tetapi kok Mas Raka belum ada perubahan. Padahal sebentar lagi kan ada penilaian akhir semester, yaitu saya khawatirkan dulu. Oh, begitu. Jadi kira-kira Bu Sedah tahu nggak kok sampai masyarakat seperti itu? Mengapa ya, Bu? Ya, mungkin menurut saya ya, Bu, itu mungkin akibat dari pandemi kemarin. Jadi anak-anak kan pandemi belajar di rumah dan secara daring, sehingga mungkin kemampuan membaca dan menulis anak ini di kelas 1 dan di kelas 2 itu tidak terpantau oleh guru. Begitu, Bu. Oh, jadi menurut Bu Sedah, siswa tersebut belum lancar dalam membaca dan menulis karena pembelajaran daring di masa pandemi kemarin ya, Bu ya? Iya, Bu, benar. Baik. Ngomong-ngomong, hanya ada satu siswa itu yang belum bisa lancar membaca dan menulis atau ada siswa yang lain, Bu? Iya, Bu, di kelas saya hanya ada satu anak, Mas Raka ini saja yang belum lancar membaca dan menulis. Oke, kalau boleh tahu nih, apa saja yang sudah Bu Sedah lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, Bu? Yang sudah saya lakukan itu ya memberikan pendampingan belajar khusus ya untuk masyarakat di luar jam pelajaran. Kemudian saya latih membaca dan menulis, juga saya menggunakan buku-buku cerita yang bergambar supaya masyarakat itu tertarik untuk membaca, Bu.
Oke, lalu dalam melaksanakan usaha ini ada nggak sih Bu hambatan atau kesulitan yang Bu sudah alami? Kalau hambatan atau kesulitan yang saya alami itu ya ketika saya memberikan pendampingan belajar atau tambahan di sekolah, tetapi Mas Raka sendiri di rumah kok sepertinya enggak mengulangi lagi di rumah, tidak berlatih di rumah begitu, Bu. Oke, Bu sudah merasa kalau di rumah Mas Raka tidak latihan lagi begitu ya? Bu Sedah Ya, Bu. sudah berkomunikasi dengan orang tuanya Mas Raka belum? Sepertinya belum, Bu. Oke, kira-kira yang Bu Sedah ingin dan bisa lakukan untuk mengatasi hal tersebut apa Bu? Mungkin saya bisa berkomunikasi dengan orang tua Mas Raka. Mungkin saya bisa menghubungi orang tuanya untuk membicarakan permasalahan dari Mas Raka sehingga bisa berlatih membaca di rumah, Bu. Oke, Bu Sedah, eh, upaya apa yang akan Bu Sedah lakukan untuk mendukung strategi yang tadi Bu Sedah sudah sampaikan? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu Dita, mungkin saya akan menghubungi orang tua masyarakat terkait pendampingan belajar membaca dan menulis di rumah. Oke, kira-kira kapan Bu Sedah akan mulai menghubungi orang tua dari masyarakat ini, Bu? Mungkin insya Allah sore ini ya, Bu, secepatnya agar masalah ini segera tertangani. Oke, berarti semakin cepat semakin baik ya Bu Sedah ya. Oke, Iya. eh, ada hal lain ya? Ada hal lain tidak yang akan Bu Sedah lakukan nih kira-kira? Saya mungkin bisa apa ya sharing dengan rekan sejawat juga mungkin dengan sharing dengan rekan sejawat saya di sama-sama kelas 3 bisa menemukan masukan lain dari beliau-beliau. Oke, dari berbagai rencana dan usaha yang Bu sudah sampaikan tadi, saya merasa sependapat dengan apa yang disampaikan, Bu. Ya, alhamdulillah terima kasih ya Bu Dita. Saya merasa lega akhirnya terbantu dengan sharing-sharing ini. Syukurlah jika Bu sudah merasa lega ya. Lalu rencana yang Ya. sudah dari rencana yang sudah Bu sudah sampaikan tadi, adakah komitmen yang akan dilakukan agar berhasil, Bu? Komitmen saya sebagai pendidik, ya, saya akan memberikan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, terutama untuk masyarakat, supaya lebih semangat dan juga mungkin memantau terus perkembangan dari masyarakat ini. Oke, ngomong-ngomong, dukungan apa yang Bu sudah butuhkan nih untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, tentunya yang saya butuhkan adalah dukungan dari orang tua, itu yang penting, dan juga dari rekan-rekan sejawat saya. Oke, saya setuju sekali, Bu. Semoga permasalahan yang Bu sudah hadapi saat ini segera dapat terselesaikan ya, Bu ya. Ya, amin. Terima kasih banyak, Bu Dita, atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Sedah. Nanti kita akan tindak lanjuti ya pada pertemuan berikutnya untuk melihat progres dari kegiatan yang Bu Sedah rencanakan dan sudah dilaksanakan ini ya, Bu ya. Ya, baik Bu. Insya Allah satu pekan lagi saya akan menemui Bu Dita untuk membahas tentang perkembangan dari masyarakat. Baik Bu Sedah, saya tunggu ya. Kira-kira ada lagi yang ingin Ya. disampaikan, Bu? Tidak ada, Bu. Sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih banyak, Bu Dita, sudah mau saya ajak diskusi masalah ini dan juga meluangkan waktunya. Dengan senang hati Bu Sedah, saya bisa membantu. Semoga sukses ya Bu Sedah. Baik, Bu Dita, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya. Pripun, Bu Dita? Bagaimana Pak Pengawas? Kontak mata aman? Aman. Oke. Bagian terakhir, Bu, bentar. Tadi kayak kamera saya terlihat ke bawah ya, Bu. aku nggak gatek sih. Nggak apa-apa. Beriwan Mbak Yang Sedah. pasca dulu aja. Yang pasca dulu aja. Oke.
Selamat siang Bu Dita. Selamat siang, Pak Nasir. Bagaimana Bu Dita? Apakah Bu Dita melaksanakan coaching dengan lancar? Ya, seperti yang tadi Pak Nasir amati, puji Tuhan lancar, Pak. Saya ketika melakukan kegiatan coaching mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Pak. Bentar Bu, diulang. Oke. Bentar. Saya salah teks. Pantes kok rada suwi loadingnya. Bentar. Betul. Kon, Enggak? enggak ya? Selamat siang Bu Dita. Bagaimana praktek coaching dengan Bu Sedah tadi? Selamat siang Pak Nasir. Eh, Tadi saya sudah lancar dalam kuliah saya saya kebelang ya. Sorry. Yuk, ulang. Selamat siang Bu Dita. Bagaimana praktek coaching dengan Bu Sedah tadi? Selamat siang Pak Nasir. Seperti yang Bapak amati tadi, saya mencoba menerapkan prinsip-prinsip coaching yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Pak. Nah, bagus sekali Bu Dita. Tadi saya sudah mengamati sungguh luar biasa dalam melaksanakan coaching. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Baik, Pak Nasir. Pada awal percakapan kami tadi, saya berusaha menanyakan tujuan pada Bu Sedah tentang proses coaching yang kami lakukan hari ini. Beliau menyampaikan bahwa ingin sharing tentang permasalahan beliau di kelas 3, Pak. Jadi ada anak yang belum lancar dalam membaca menulis. Kemudian saya mengajak Bu Sedah untuk mengidentifikasi masalahnya. Setelah Bu Sedah menemukan akar masalah dan merancang solusi, saya menanyakan ke beliau tentang rencana aksi ke depannya. Pada akhir sesi saya mencoba membangkitkan tanggung jawab Pusda terkait rencana aksi yang sudah beliau susun, Pak. Lalu bagaimana Bu Dita menilai sendiri kompetensi coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi? Saya merasa mampu mendengarkan dengan penuh perhatian, Pak, dan berfokus selama kegiatan coaching kami. Saya mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot dan tentunya tidak menyudutkan beliau, Pak. Bagus sekali Bu Dita. Satu pertanyaan lagi, mengapa Bu Dita dapat menilai seperti itu atau menilai demikian? Karena saya merasa selama kegiatan coaching berlangsung, kami merasa nyaman dan dapat bercerita secara luas, Pak. Baiklah, kalau begitu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya itu? Baik, Pak, silahkan. Menurut pengamatan saya, Bu Dita sudah menerapkan alur Tirta dengan sangat baik, Bu. Dengan alur Tirta, Bu Dita dengan sangat baik menanyakan tujuan utamanya serta mampu mengidentifikasi masalah yang sedang Bu Sedah hadapi. Setelah itu, Bu Dita dapat menggali
rencana aksi untuk mencari solusi masalahnya. Kemudian menanyakan komitmen dalam melaksanakan rencana aksinya. Selain itu, Bu Tita mampu hadir secara penuh, fokus, dan mendengarkan dengan aktif serta dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya senang sekali, Pak, kalau memang kemampuan saya dalam menerapkan prinsip coaching mengalami peningkatan, Pak. Lalu apa kompetensi yang ingin Bu Tita kembangkan lebih lagi? Mungkin saya ingin lebih bersabar dalam mendengarkan curhatan teman ya, Pak, serta tidak buru-buru dalam menyampaikan solusi. Jadi kan kadang memang gemes nih, pengen ngasih solusi, tapi kan yang baik solusi berasal dari coaching, begitu ya, Pak ya. Bagus sekali Bu Tita. Harapan saya dan doa saya semoga kedepannya semuanya bisa semakin sukses lagi dalam melaksanakan proses coaching ini. Amin. Terima kasih Pak Nasir atas bantuannya. Sama-sama Bu Tita. Selamat siang Bu Tita. Ya, selamat siang Pak Nasir. Oke, tak end dulu ya. Nanti kalau udah selesai rendering tak tak abani. Dan ya, dan nanti dilihat Bu yang perannya tadi. Kok nggak kelihatan? Ya, Oke. terima kasih Bu. Tuh.